oleh Umar bin Khattab, seolah-olah beliau sudah mewakili kaum muslimin. Bagi mereka yang betul-betul mencintai baginda Rasulullah SAW, maka ingat ikhwatul Islam, mencintai sesuatu bukan perkara yang mudah. Ada perjuangan, ada pengorbanan. Maka kita pun bertanya, seberat apa perjuangan kita dalam mencintai baginda Rasulullah SAW? Yang namanya mencintai tidaklah mudah ikhwatul Islam. Mencintai Nabi tentu harus kita mempelajari Nabi SAW. Kita harus mengetahui tentang agama yang dibawa oleh Nabi. Kita harus mengetahui perjuangan Nabi. Kita harus mengetahui tentang kehidupan Nabi. Kita harus mengetahui sifat dan ciri Nabi. Baru kita akan mencintai Nabi SAW. Karena cinta itu harus dibuktikan, dan tinggal bagaimana kita membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan di antara salah satunya adalah bagaimana kita senantiasa mengingat Rasulullah SAW, bahkan lebih banyak daripada kita mengingat diri sendiri, sesuai dengan kaidah yang tadi disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kita selalu mengingat diri kita sendiri. Tidak ada orang yang lupa kepada dirinya. Ketika mereka tidak pernah melupakan dirinya, maka jangan juga pernah melupakan baginda Rasulullah SAW, terkhusus di dalam kalimat salam dan selawat yang mereka sampaikan kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk duduk di salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid Nabawi ini ikhwatul Islam adalah masjid yang namanya disandarkan kepada baginda Rasulullah SAW. Masjid Nabawi adalah masjid yang tidak punya nama kecuali diambil dari nama Nabi itu sendiri. Maka disebut dengan Masjid Nabi atau disebut dengan Masjid Nabawi. Sehingga itu merupakan di antara salah satu kemuliaan dan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, terkhusus kepada kita yang ada di kota Madinah. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan momen yang ada untuk memperbanyak waktu berada di dalam masjid Rasulullah SAW. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena di dalam masjid ini atau tidak jauh dari lokasi kita ini ada orang yang paling kita cintai, yaitu Rasulullah SAW. Sehingga kita selalu menyebutkan siapapun yang berada di kota Madinah, siapapun yang duduk di dalam masjid Rasulullah SAW, maka tentunya mereka tidak akan pernah bosan menjadi tetangga Nabi SAW. Karena keberadaan kita di sini adalah bentuk kita bertetangga dengan Nabi SAW. Tentunya kita tidak akan pernah bosan menjadi tetangga Nabi SAW. Harapan dan tujuannya, ketika Allah berikan kesempatan bagi kita bersama untuk menjadi tetangga Nabi di dunia, semoga nanti di akhirat kita juga menjadi tetangga baginda Rasulullah SAW. Oleh karenanya ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan kepada para malaikatnya, aina jirani. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada para malaikat, di mana tetangga-tetanggaku? Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawaban malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala? Siapa tetanggamu ya Allah? Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ummarul masajid. Tetanggaku tidak lain tidak bukan adalah mereka-mereka yang memperbanyak waktunya di dalam masjid. Apalagi dikala kita berada di dalam Masjid Nabawi. Kalau seandainya kita menjadi tetangga Nabi SAW, maka seketika itu juga kita juga menjadi tetangga Allah Subhanahu wa taala. Karena juga di dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW menyebutkan, man tatahhara fi baiti fa ahsana al-wudu. Siapapun di antara kaum muslimin mereka bersuci dari rumahnya, kemudian datang ke dalam masjid. Ketika mereka datang ke dalam masjid, maka mereka adalah zairullah. Mereka adalah orang yang berziarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, keberadaan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala merupakan kemuliaan di atas kemuliaan. Apalagi dikala kita berada di kota Madinah, karena memang di antara salah satu tujuan kita bersama
adalah masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita sedang berada di dalamnya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan momen yang ada untuk beribadah, menjadi tetangga Allah dan juga menjadi tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang-orang yang ingin berziarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah kewajiban Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang berziarah untuk memuliakan mereka semuanya. Sehingga dengan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ahabbul biqa'i ila Allah masajiduha. Sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjidnya. Itu secara umum, apalagi dikala kita berada di kota Madinah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena masjid ini adalah masjid yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembangunannya sederhana, tapi pondasinya adalah iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Al-Qur'an, la masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang pondasinya iman dan takwa. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa makna daripada ayat ini? La masjidun ussisa 'ala taqwa." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Masjidukum hadza," masjid kalian ini. Maka masjid ini, masjid di mana Allah berikan kesempatan bagi kita untuk bertemu, bersua. Padahal kita mungkin tidak satu daerah, berbeda bahasa, tapi kita disatukan oleh iman dan takwa. Karena memang itu pondasinya. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid yang apabila ada seorang kaum muslimin mereka berada di dalamnya, membuat iman mereka bertambah, takwa mereka bertambah pula bagaimana kebaikan-kebaikan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, ini merupakan muqaddimah motivasi bagi kita bersama, terutama bagi kita yang sedang berada di kota Madinah. Maka tempat yang wajib kita habiskan waktu di dalamnya adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nabi ini ikhwatul Islam bukan hanya sekedar dijadikan untuk sebagai salat jamaah sahaja. Masih banyak agenda-agenda yang lain yang kita habiskan di dalam Masjid Nabawi. Di dalam Masjid Nabawi adalah tempat di mana kita belajar agama Allah Azza wa Jalla. Di dalam Masjid Nabawi adalah tempat di mana kita mengkhatamkan ayat-ayat Allah. Di Masjid Nabawi adalah momen kita bermunajat, bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, curhat, bermohon, meminta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Masjid Nabawi bukan hanya dijadikan untuk salat 5 waktu saja. Bahkan kalau seandainya kita lihat di ikhwatul Islam, kalau seandainya kita perhatikan bagaimana keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali mereka ada masalah, maka mereka akan menjadikan Masjid Nabawi sebagai solusinya. Kita contohkan misalnya contoh yang masyhur bagi kita bersama, yaitu salah seorang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah anak angkat Nabi, sekaligus dia adalah sepupu Nabi, sekaligus dia adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah orang yang diberikan kemuliaan dan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tidak bukan adalah suami dari putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah, yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ikhwatul Islam adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dia adalah bagian daripada keluarganya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah orang yang paling sayang kepada Nabi, dan Nabi sangat cinta kepada dirinya. Dan ujung daripada kecintaan tersebut ikhwatul Islam, ketika Ali bin Abi Thalib menjadi suami daripada putri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena putri yang paling dicintai oleh Nabi adalah Fatimah radhiyallahu taala anha. Fatimah ini ikhwatul Islam mirip dengan ibunya Khadijah, dan kemuliaannya juga sama. Khadijah menjadi pemimpin wanita yang ada di dalam surga, dan malaikat Jibril titipkan salam untuk dirinya. Begitu juga dengan Fatimah. Fatimah itu pemimpin wanita-wanita yang ada di dalam surga, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bid'atun minni. Sesungguhnya Fatimah itu adalah bagian daripada diriku. Artinya siapapun yang membuat Fatimah bahagia, seolah-olah membuat Nabi bahagia dengannya. Siapapun yang membuat Fatimah bersedih, maka Nabi akan bersedih dengan kesedihannya. Fatimah orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan keturunan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terkenallah dengan dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keluarga ini ikhwatul Islam adalah keluarga yang barokah, keluarga yang bahagia, dan mereka adalah keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bermubahalah dengan orang-orang Najran yang mereka pada waktu itu beragama Nasara.
Kemudian mereka tahu akan kebenaran Islam, namun mereka tidak mau menerimanya. Maka Nabi SAW mengatakan, panggil keluarga kalian, aku akan panggil keluargaku. Panggil anak-anak kalian, aku akan panggil anak-anakku. Siapa yang dipanggil oleh Nabi SAW? Nabi panggil Ali, Nabi panggil Fatimah, Nabi panggil Hasan, Nabi panggil Husain radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian Nabi SAW menyebutkan mereka adalah keluargaku yang disebut dengan Ahlul Kisah. Artinya mereka itu adalah orang-orang yang mulia. Walau demikian ikhwatal Islam, tentunya siapapun mereka yang ada di dunia, pasti ada masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan. Karena memang hidup ini ikhwatal Islam adalah darul ibtila. Hidup ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mengatakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka pasti mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wahai kalian orang-orang yang beriman, dan semua kita adalah orang-orang yang beriman, apakah kalian mengira kami biarkan kalian begitu saja tanpa kami menguji kalian? Artinya ikhwatul Islam, ujian, masalah, cobaan itu adalah bagian daripada kehidupan, dan itu adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Apabila seorang hamba tidak pernah diuji, tidak pernah sakit, tidak pernah mengeluh, tidak pernah ada masalah, maka ketahuilah itu tanda Allah tidak sayang dan cinta kepada dirinya. Nabi SAW sendiri yang menyebutkan, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mencintai suatu hamba, seorang hamba, suatu kaum, maka Allah akan berikan ujian kepada mereka. Dan orang yang paling berat ujiannya adalah Rasulullah SAW. Kemudian para nabi dan para rasul, kemudian mereka yang mencontoh para nabi dan para rasul. Dan ujian tersebut tergantung bagaimana iman yang ada dalam jiwa raga seorang hamba. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada mereka. Nah, salah satu ujian tersebut ikhwatul Islam adalah ujian yang dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Keluarga ini adalah keluarga yang bahagia, tapi bukan berarti keluarga yang bahagia mereka tidak ada masalah dalam kehidupannya. Banyak masalahnya. Bahkan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, tahukah kita Fatimah itu ikhwatul Islam pernah datang kepada ayahandanya. Ayahnya adalah Nabi, ayahnya adalah panglima, ayahnya adalah pemimpin. Apa pengaduan Fatimah kepada ayahnya? Wahai ayahku, coba lihat tanganku, sudah kasar, sudah rusak. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena menggiling adonan, kemudian memasak, kemudian membersihkan pekerjaan rumah. Begitulah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Padahal dia adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Wanita yang paling bahagia di dunia dan paling bahagia di akhirat sana. Tapi lihat bagaimana kehidupannya. Kemudian pada akhirnya dia datang kepada Nabi SAW. Wahai ayahanda, tidakkah engkau melihat bagaimana keadaanku? Lelah, penat, capek. Apa kata Nabi SAW? Apakah Nabi memberikan apa yang diinginkan oleh Fatimah? Karena Fatimah menginginkan pembantu. Ya wahai ayahanda, ya Rasulullah, wahai ayahanda, berikan kepadaku seorang pembantu untuk membantu diriku mengerjakan pekerjaan rumah. Apa kata Nabi SAW? Maukah aku ajarkan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Maka tentunya Fatimah mengatakan iya. Setelahnya Nabi SAW mengatakan, ucapkanlah sebelum kamu tidur Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah demikian juga, Allahu Akbar juga dengan jumlah yang sama. Maka itu lebih baik daripada pembantu yang akan memberikan kekuatan kepada dirimu. Begitulah Fatimah diajarkan oleh Nabi SAW. Artinya ingin minta pembantu, tapi diajarkan oleh Nabi SAW doa yang membuat dia akan kuat setelahnya. Kemudian ikhwatul Islam, ada salah satu masalah yang pernah dihadapi oleh Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib dia punya masalah. Ketika mereka ada masalah ikhwatul Islam, maka Ali bin Abi Thalib tentunya karena biasanya laki-laki ikhwatul Islam ini diantara sifat laki-laki, kalau mereka ada masalah dengan keluarganya, diantara salah satu solusinya, maka mereka yang harus mengalah dan mungkin tidak berada di depan keluarganya. Bisa jadi pergi atau untuk sementara mendiamkan diri supaya nanti masalah tidak meruncing dan semakin bahaya. Begitulah yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika ada masalah dengan Fatimah, maka dia meninggalkan rumah Fatimah.
Tapi dia meninggalkan rumah Fatimah kemana? Dia tidak jauh-jauh perginya. Tempat menghadapnya tidak lain tidak bukan adalah Masjid Nabawi. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW datang ke rumah Fatimah. Ketika Nabi SAW datang, maka Nabi SAW melihat tidak ada Ali di sana. Nabi SAW melihat seolah-olah ada sesuatu yang terjadi antara putrinya dengan menantunya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi bertanya kepada Fatimah. Fatimah mengatakan, antara diriku dengan suamiku ada masalah. Itu saja yang disebutkan oleh Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Dan Nabi SAW juga tidak ikut campur dalam masalah anak dan putrinya. Dan memang itu semestinya ikhwatul Islam. Orang tua tidak boleh terlalu dalam ikut campur dalam masalah keluarga anaknya, walaupun itu anaknya. Kecuali kalau seandainya anaknya minta pendapat, itu lain cerita. Makanya dikala Fatimah ada masalah, apa kata Fatimah? Aku ada masalah dengan suamiku. Selesai. Ketika Nabi SAW mendengarkan perkataan Fatimah, Nabi juga tidak bertanya kenapa, apa masalahnya, bagaimana solusinya. Nabi tidak bertanya. Kemudian yang ditanyakan oleh Nabi, mana anak pamanmu? Artinya di mana suamimu? Maka Fatimah tidak tahu. Di saat itulah Nabi SAW memerintahkan seseorang untuk mencari Ali. Dicari. Ternyata kira-kira di mana Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib sedang berada di dalam Masjid Nabawi. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib di dalam Masjid Nabawi? Sedang tidur. Tidur di atas pasir. Karena memang Masjid Nabawi adalah masjid yang tidak ada karpetnya, beralaskan pasir dan kerikil sahaja. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW mengetahui menantunya sedang berada di Masjid Nabawi, kemudian Nabi SAW datang kepada Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib sedang tertidur. Kemudian Nabi SAW membangunkan Ali bin Abi Thalib sambil mengatakan, "Qum ya Aba Turab, qum ya Aba Turab, qum ya Aba Turab." Bangunlah wahai Abu Turab. Bangunlah wahai Abu Turab, bangunlah. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu? Tidak ada panggilan yang paling aku sukai kecuali kalimat yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan istilah Abu Turab. Abu Turab itu artinya ayah tanah. Abu itu artinya ayah, Turab itu artinya tanah. Karena dikala Ali tidur, karena lelap tidurnya, dan ini merupakan di antara salah satu penyelesaian masalah ikhwatul Islam. Kalau kita ada masalah dengan keluarga, apa yang biasanya harus kita lakukan? Tidur. Kalau tidak bisa tidur, minum obat tidur. Artinya ikhwatul Islam, apalagi di masjid. Karena kalau sudah berada di masjid, masalah semuanya akan hilang. Kalau kita sudah berada di masjid, Allah yang akan membantu hambanya. Tapi kalau kita mengadukan masalah keluarga disebutkan di medsos, masalah keluarga diceritakan kepada orang lain, masalah keluarga diceritakan kepada tetangga, habis masalahnya, tidak akan pernah selesai. Itu merupakan di antara sedikit contoh bagaimana keluarga Nabi SAW, putra putri Nabi SAW, dikala mereka ada masalah, kemana Ali bin Abi Thalib lari? Ke masjid. Bahkan walau hanya sekedar untuk tidur sahaja. Bahkan dikala dia tidur, banyak pasir yang menempel di badannya. Dan Nabi mengatakan, "Qum ya Aba Turab." Bangun wahai Abu Turab, bangun. Ketika Ali bangun, selesai masalah semuanya. Ali pun pulang, Nabi pulang, selesai. Artinya ikhwatul Islam, masjid itu bukan hanya dijadikan untuk melaksanakan ibadah salat 5 waktu, tapi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan dunia. Maka masjidlah solusinya. Dan itulah gunanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masjid itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maknanya apa ikhwatul Islam? Kalau itu merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, maka perbanyaklah waktu kita berada di dalam masjid, terutama di dalam Masjid Nabawi. Ini momen kita ikhwatul Islam. Setiap kita punya masalah, kita datang ke sini, banyak masalahnya. Ada yang masalah dengan keturunannya, belum dapat keturunan, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita yang masalah dengan tetangganya, mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Ada di antara kita masalah sama keluarganya, mengadu kepada Allah. Terlalu banyak masalah kita ikhwatul Islam. Setiap kita punya masalah pribadi, berbeza antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana caranya? Mengadu kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian kalau bisa ikhwatul Islam, dan ini selalu kita menyebutkan, bermohonlah kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang indah. Dan di antara salah satunya, dan ini selalu kami sampaikan, dianjurkan bagi kita untuk menghafal doa ini ikhwatul Islam, agar setiap masalah yang kita hadapi diselesaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Curhat kepada Allah, mengadu kepada Rabbul Izzati wal Jalalah.
Karena memang itu merupakan tujuan kita datang ke Mekah dan Madinah, tempat yang paling mulia, tempat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanah haram, ini daerah yang barokah, ini daerah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, daerah yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan kelebihan-kelebihan yang lainnya. Sehingga prioritas seorang kaum muslimin ketika mereka datang ke tanah haram adalah beribadah, beribadah, beribadah. Dan puncak dari ibadah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya kita lebih sedikit berdoa dibandingkan dengan main-main dan berjalan-jalan di ikhwatul Islam, berarti kita adalah orang yang sombong sesungguhnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya mereka yang sombong itu adalah mereka yang tidak mau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena doa itu puncak dari ibadah. Kita semua datang ke sini untuk beribadah, puncaknya adalah doa. Dan di saat itulah kita merintih di hadapan Allah. Kita mengadukan semuanya, bukan 1 menit, 2 menit, bukan 1 kali, 2 kali, berkali-kali. Terutama dikala kita berada di waktu, di momen yang indah, di hari Jumat misalnya, di antara azan dan iqamah, dikala kita salat sunat, dikala sepertiga malam terakhir, di antara setelah azan dan iqamah, banyak waktunya ikhwatul Islam. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan kalimat-kalimat yang indah untuk mengadukan semua masalah kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita akan menyebutkan 2 pada kesempatan kali ini ikhwatul Islam. Yang pertama, kalimat ini adalah kalimat yang mana Nabi SAW menyebutkan siapapun yang mengucapkannya, maka Allah akan selesaikan semua masalah yang mereka hadapi. Dan tentunya semua kita punya masalah. Bagaimana solusinya? Kalimat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa huzni wa dhihaba ghammi wa hammi. Itulah yang semestinya diucapkan oleh kaum muslimin ketika mereka ingin mengadu dan curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ikhwatul Islam, kalimat lain yang pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan kalimat ini dikala Nabi menghadapi masalah yang terbesar. Sepanjang sejarah kehidupan dakwah Nabi, ada satu masalah yang sangat berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi masalah ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustada'afin anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni wa ila aduwin malakathu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakinna afiyatuka hiya awsa'u li. Kemudian kalimat-kalimat berikutnya, itulah yang semestinya harus dihafal oleh kaum muslimin ketika mereka ingin mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyebutkan kalimat-kalimat yang indah, karena dengan kalimat-kalimat yang indah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Hanya saja masalahnya bagi kita bersama, apakah kita sudah hafal kalimat ini atau belum? Itu masalahnya. Ada yang sudah hafal? Jadi bagaimana solusinya? Tidur di masjid ya? Biar nanti dapat ilham. Kita nggak tahu ya ilham itu dari siapa. Bisa jadi dari Taib. Bagaimana solusinya? Supaya kita hafal doanya. Minta pertolongan kepada Allah supaya dimudahkan menghafal doa. Kemudian setelah minta pertolongan apa lagi? Dihafal, dibaca. Sekarang kita ulang lagi sekali ikhwatul Islam sambil menyebutkan maknanya. Yang pertama ikhwatul Islam adalah kalimat yang dianjurkan bagi kita menghafalnya. Kalimat ini harus diulang agar kita menghafalnya. Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik
أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي وهمي. Nanti artinya cari sendiri ya. Karena nanti apabila kita mencari, kita tahu bagaimana kalimat ini sangat indah sekali. Dan itulah bentuk curhatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalimat yang kedua, ikhwatul Islam, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustada'afin anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni wa ila aduwwin malakathu amri illam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali walakinna afiyatuka hiya awsa'u li. Nanti juga bisa kita cari dan dianjurkan bagi kita menghafalnya, karena ini adalah kalimat-kalimat di mana seorang hamba curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sudah hafal? Baik, nanti kita akan berusaha menghafalnya ikhwatul Islam. Usahakan kalau seandainya kita menghafal doa ini sebelum kita pulang, maka itu adalah hadiah terindah di mana kita curhat kepada Allah Azza wa Jalla. Terkhusus bagi kita yang belum pergi ke Mekah Al-Mukarramah, usahakan sebelum mereka berangkat ke sana, mereka menghafal kalimat ini dan diulang-ulang bahasanya, agar nanti dikala mereka meminta, mereka sudah hafal kalimatnya. Karena tidak sama ikhwatul Islam, orang yang berdoa kepada Allah dengan membaca, dengan orang yang berdoa kepada Allah dengan sudah dihafal kalimatnya, kekhusyukannya akan berbeza. Orang yang berdoa sambil membaca, khusyuk atau tidak? Khusyuk atau tidak? Bisa jadi tidak, bisa jadi iya. Karena dia lebih fokus kepada bacaannya. Tapi mereka yang sudah hafal dan sudah tahu maknanya, maka di saat itulah mudah bagi dia meneteskan air mata, apalagi dia mengetahui makna dan keutamaannya, maka di saat itulah mereka selalu berlomba-lomba curhat kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Baik ikhwatul Islam, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu bagaimana semestinya kita berada di masjid Rasulullah SAW. Dan kemarin kita telah menyebutkan hadis Nabi SAW, hadis yang masyhur bagi kita bersama, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW menyebutkan, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjidil haram. Sesungguhnya orang yang salat di dalam masjidku ini lebih baik daripada 1000 salat dibandingkan dengan tempat yang lainnya kecuali Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Dan kita kemarin telah menjelaskan ikhwatul Islam, salat apapun yang kita lakukan di Masjid Nabawi, maka semuanya akan masuk di dalamnya. Dan terakhir kemarin kita membahas tentang salat jenazah, bahwa salat jenazah itu juga termasuk di antara salat yang apabila kita lakukan di dalam Masjid Nabawi, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kelipatan salat-salat yang lainnya. Kemudian ikhwatul Islam, masjidi ada, barang siapa yang salat di dalam masjidku ini, Nabi SAW menyebutkan kekhususan yang ada di kota Madinah dan di Masjid Nabawi, bahwa orang yang dilipat gandakan pahala salatnya itu hanya khusus di bagian dalam Masjid Nabawi sahaja. Apabila mereka salat bukan bagian daripada Masjid Nabawi, maka mereka dilipat gandakan pahalanya atau tidak? Iya atau tidak? Dilipat gandakan, tapi hanya 27 derajat saja, sama dengan ibadah yang lainnya, atau 25 derajat, tergantung bagaimana hadis dari Nabi SAW. Karena Nabi SAW menyebutkan orang yang salat berjamaah dimanapun mereka berada, maka dilipat gandakan 25. Di dalam riwayat yang lain 27. Kenapa riwayat ini berbeza antara satu dengan yang lainnya? Tergantung bagaimana seorang hamba beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena setiap kita mungkin takbirnya sama, masuknya sama, takbirnya sama, tapi pahala yang akan mereka terima berbeza antara satu dengan yang lainnya. Apa yang membezakannya? Kesiapannya. Yang satu betul-betul berwuduk, kemudian memperbagus wuduknya, kemudian niatnya untuk beribadah. Kemudian jika mereka sampai di Masjid Nabawi, mereka fokus, tumanina, khusyuk, maka mereka akan diberikan pahala yang lebih oleh Allah Azza wa Jalla. Yang lain mereka mungkin santai, berwuduknya juga asal-asalan, kemudian mereka datang ke Masjid Nabawi untuk menghabiskan waktu. Tidak demikian ikhwatul Islam. Makanya orang yang salat di dalam Masjid Nabawi tidak sama pahalanya antara satu dengan yang lain. Dan pahala 1000 yang disebutkan oleh Nabi,
Itu kadar minimal. Sedangkan kadar maksimal, karena di dalam hadis ini disebutkan khairum min alfi salam. Siapapun yang salat di dalam Masjid Nabawi lebih baik. Kalimat lebih baik itu artinya tidak sama dengan 1000. Lebih baik itu artinya